sama-sama membahas tentang Ausbildung di Jerman. Ausbildung itu apa sih? Ausbildung itu singkatnya adalah program resmi dari pemerintah Jerman, dari negara Jerman, untuk melatih tenaga kerja menjadi ahli di profesi-profesi tertentu. Ya. Pada umumnya, program Ausbildung ini berlangsung 3 tahun. Nah, tapi jangan disamakan misalnya dengan semacam kayak internship ya, atau magang. Mungkin kalau kita di Indonesia lebih familiar dengan istilah itu. Karena dari sisi kesempatan karirnya juga sangat besar sekali untuk ikut Ausbildung. Dan juga tentu aja dari bulan pertama sudah mendapatkan salary. Salary-nya itu sebesar kurang lebih 1.000 euro per bulannya ya, 1.000 euro per bulan di tahun pertama, sedikit kenaikan di tahun kedua, dan ada kenaikan lagi di tahun ketiga. Nah, setelah lulus dari program ini, kesempatan besar buat para peserta Ausbildung menjadi karyawan tetap atau permanent employee di perusahaan tersebut. Ya, itu sekilas mengenai program Ausbildung sendiri. Ausbildung apa cuma bisa di hotel aja? Enggak, teman-teman. Total ada lebih dari 300 profesi di Jerman yang bisa diambil untuk ikut program Ausbildung. Ya, beberapa contoh aja ya. Di sini saya bedakan yang biru itu adalah profesi-profesi yang membutuhkan keahlian teknis. Ya, misalnya mekanik, ya, mekanik mobil, kemudian mekanik kapal, kemudian otomotif mekanik, kemudian juga IT support. Itu kan sifatnya yang lebih ke arah teknis. Yang kuning adalah profesi-profesi yang lebih ke sifatnya services ya. Misalnya menjadi seorang perawat, bekerja di bakery sebagai patisserie, di perhotelan, di chef, menjadi koki, atau banyak lagi. Jadi ini kira-kira beberapa contoh dari profesi-profesi yang bisa diikuti untuk program Ausbildung di Jerman. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut Ausbildung, roadmap persiapan yang perlu lakukan kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari kiri atas ya. Di awal akan ada konsultasi dengan tim kami supaya kami bisa kenal lebih lanjut ya, teman-teman itu profilnya seperti apa, pengalamannya seperti apa, apakah lebih cocok untuk ikut Ausbildung atau bahkan mungkin karena pengalamannya sudah banyak ya, lebih dari 10 tahun, mungkin lebih punya kesempatan untuk jadi professional hire. Ya, jadi akan ada screening dan kita evaluasi dulu kesempatan-kesempatan yang ada. Setelah itu, karena negara Jerman, ya berbahasa Jerman, tentu aja syarat pertama kita mau bekerja di sana adalah kemampuan bahasa Jerman. Pada umumnya, kemampuan bahasa Jerman dibutuhkan hingga di level B1. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, bahasa Jerman ada 6 tingkatan. Ya. A1, A2 untuk level dasar, B1, B2 untuk level menengah, dan C1, C2 untuk level atas. Sementara untuk Ausbildung sendiri dibutuhkan di B1. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan les bahasa ini, jika mulainya dari nol ya, tanpa kemampuan bahasa Jerman, adalah sekitar 4-6 bulan. Nah, setelah itu sambil menyelesaikan les bahasanya ya, kursus bahasanya, dari kami juga akan memberikan pelatihan wawancara ya, karena wawancara sangat penting buat teman-teman nanti mengenal dan juga mendapatkan pemberi kerja atau tempat Ausbildungnya. Persiapan wawancara sendiri dilakukan di tempat kami dan ada beberapa latihan-latihan yang nanti akan dibutuhkan. Nah, setelah wawancara dilakukan, teman-teman mendapatkan tempat di Jerman, ada kontrak kerja yang nanti akan dikirim ke Indonesia, dan kontrak kerja tersebut akan kita pakai buat ngurus visa ke Jerman. Nah, kurang lebih visanya sendiri membutuhkan waktu 3-4 minggu. Setelah visa keluar, tiket pesawatnya dibeli, berangkat deh ke Jerman untuk ikut Ausbildung. Kami kehadiran 2 narasumber istimewa pada malam hari ini. Mungkin Bu Erika mau memperkenalkan dirinya dulu? Selamat malam semuanya. Halo, nama saya Halo. Erika. Bu Erika udah Saya berapa lama di Jerman? Kalau boleh tahu. em, 12 tahun. Dan Bu Erika ini bantu kami di WOI untuk menjadi representatif atau kontak person teman-teman Ausbildung yang akan berangkat ke Jerman.
Itu ya, Bu Erika ya. Iya, betul. Berikutnya narasumber kami satu lagi, Nira. Perkenalkan, nama saya Nirawati Damanik. Saat ini saya sebagai peserta Ausbildung di Jerman. Mm-mm. Di kota Tepatnya mana, Nira? saya di kota Insel, Pak. Ini udah Oh, di mana eh, tuh ya? dekat pertengahan antara München dan juga Salzburg, Austria. Jadi Berarti lebih dekat ke Austria. kalau kita buka peta, lebih dekat ke Austria, lebih ke kanan ya. Itu Iya, daerah benar. Alpen bukan sih namanya? Yang Iya, itu banyak udah pegunungan-pegunungan. ya pegunungan Alpen yang mungkin orang banyak lihat kayak di Swiss. Itu udah satu Wah, pegunungan. keren, keren, keren. Nira sejak kapan di sana, di Jerman? Sejak September tahun lalu, jadi masih 4 bulan, Pak. Menuju 5 bulan nih. Menuju 5 bulan. Oke. Di Indonesia sebelumnya gimana, Nira? Dulu kuliah, kerja, atau sekolah, atau gimana? Dulu saya kuliah di USU Agribisnis. Setelah itu saya Di mana, kerja sorry? sekitar di Agribisnis USU, Pak, Medan. Oh, Universitas Sumatera Utara di Medan ya. Oke, Iya, benar. oke, oke, Nah, oke. kemudian saya kerja pertama itu di Kementerian Pertanahan, tetap di Hmm, Medan sekitar. hmm, Kemudian saya pindah ke Batam, hmm. itu perusahaan Singapura, Electrical Mechanical, beda lagi. Wow, oke. Ya. Kuliahnya Kemudian saya agribisnis, terus mechanical, Iya benar. Kemudian saya ganti kerja lagi masih di Batam itu IT support. dan Jadi sekarang Ausbildung di sekarang harus bingung di Jerman perhotelan, kalau saya nggak salah ya. Betul ya, di perhotelan. restoran Pak. Di restoran. Ya. Jadi Benar. karirnya sangat beragam nih, sepertinya Iya. Mira ya. Oh. Tapi sebelum Iya. kita ke sana, mungkin saya mau balik lagi nih ke Bu Erika sebagai narasumber kami yang berada di Jerman dan tentu aja paling paham ya situasi Jerman saat ini ya. Nah, Bu Erika, boleh cerita nggak ke kami ya? Saat ini kan kayak Ausbildung tuh lagi ngetop-ngetopnya nih. Teman-teman juga mungkin yang ikut webinar malam ini udah pernah lah ya, ada temennya atau mungkin ada ngikutin follow di Instagram tentang anak-anak Indonesia yang lagi Ausbildung. Itu sebenarnya gimana sih? Kenapa banyak banget sekarang anak Indonesia yang ke Jerman untuk ikut Ausbildung? Jadi gini, kalau aku bilangnya itu tuh kayak the new big thing gitu loh dari Jerman tentang Ausbildung ini. Mungkin aku pingin, boleh nggak aku ajak kalian sedikit jalan-jalan ke negara Jerman? Kenapa kok sekarang bisa sih Jerman jadi tiba-tiba buka program Ausbildung? Aku Oke. pingin bagi kalian sedikit background tentang siapa sih negara Jerman itu, kapasitasnya kayak gimana sih Jerman? Mm-mm. Sehingga mereka tuh tiba-tiba kasih kesempatan ke semua anak-anak muda untuk datang ke sini. Jadi gini, Jerman ini mungkin teman-teman juga udah banyak dengar ya tentang Jerman dari dulu, Jerman, Jerman, Jerman. Cuman aku kepingin kasih lihat teman-teman secara konkretnya Jerman itu di mana sih di peta dunia. Jadi sejak aku pindah ke Jerman, aku itu dulu nggak pernah mengamati gitu loh, Jerman itu sebesar apa negaranya. Pas aku pindah ke sini, aku jadi mengamati gitu. Hmm. Oh, rupanya Jerman ini adalah secara konsisten 20 tahun terakhir adalah negara keempat di dunia dengan GDP tertinggi. Hmm. Jadi GDP-nya itu kalau di dalam US dollar sekitar 4 triliun US dollar. Di sini juta tapi satuannya dalam million jadi kalian itu lagi. Jadi 4 triliun US dollar. Jadi Jerman itu di bawahnya US, China dengan Jepang. Nah, terus kalau dibandingkan dengan kita Indonesia gimana? Hmm. Kalau kita di Indonesia itu kurang lebihnya itu di urutan ke-16 atau sekitar kita itu 30% dari GDP-nya Jerman, ya kan? Nah, kemudian kita itu penduduknya itu on the other hand adalah 3 kali lipat dari penduduknya Jerman. Hmm. Jadi kalau misalnya dari satu slide ini, aku pingin cerita ke teman-teman bahwa Jerman ini adalah negara yang penduduknya hanya sepertiga dari penduduknya kita, and yet dia produksi GDP itu 3 kali lipat lebih besar dari kita. Jadi Indonesia 280 juta, 270 juta, Bu Erika. Jerman betul, sekitar berapa? 82 juta.
Oh, 82 juta. oke, sepertiga berarti ya dari penduduk kita ya di Iya, Indonesia. iya. Oke. Mm-mm. Artinya negara ini tuh sesuatu yang menggelitik aku gitu loh. Wow, Mm-mm. negara ini artinya produktivitasnya tuh 300% di atas negara kita gitu loh. Dengan penduduk sekecil ini, dia bisa memproduksi GDP dan ini konsisten selama 20 tahun terakhir, Mm-mm. 3 kali lipat di atas kita. Nah, sekarang aku kepingin kasih lihat ke teman-teman dari GDP yang begitu tingginya itu, apa sih pilarnya negara Jerman sampai apa namanya 20 tahun terakhir itu kuat banget dia. Mm-mm. Nah, jadi kita itu punya 4 pilar di sini ya. Pertama adalah perusahaan produksi mobil atau automotive Hmm. manufacturing. Siapa yang nggak Yang kenal kedua, BMW ya? BMW, iya, ini Mercedes. kemudian mechanical engineering, Hmm. yaitu jadi mereka juga kuat di produksi mesin-mesin. Mm-mm. Kemudian chemical engineering, jadi Mm-mm. kalau teman-teman pernah dengar perusahaan-perusahaan kimia kayak BASF, Bayer, Mm. Henkel, itu Mm. semua perusahaan Jerman. Henkel yang bikin lem glue. Ya, Uhu. Kalau di Indo mungkin teman-teman tahu tuh lem Uhu yang kuning. mhm. Nah, terus yang terakhir adalah yang paling besar juga electrical engineering. Ya, Siemens. jadi ini 4 pilar ini adalah pilar utama dari apa namanya industri di Jerman. Dan Hmm. tentunya ini belum semua ya. Ini baru saya bilang yang kontribusi 60% terhadap total GDP. Sebetulnya ini adalah jawaban dari pertanyaan Kak Sandy gitu loh. Mm-mm. Kenapa sih kok tiba-tiba sekarang Jerman mengundang banyak talenta-talenta untuk datang ke negara kita untuk melakukan Ausbildung. Mm. Jadi ini saya menunjukkan ke teman-teman tentang struktur demografis di Jerman, ya Mm. kan? Nah, ini kalau kita lihat dari usia, itu kan usia, saya bisa bilang bahwa usia 20 sampai 35 Mm. ini representatif dari teman-teman sekarang nih ya. Mungkin yang ikut webinar ini usianya 20 sampai 35. Kalau Sorry, kita sorry. lihat dari piramida ini dari 20 sampai 35 itu tuh dia punya struktur itu lebih kecil dibandingkan yang 50 sampai 65. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, sebetulnya ini itu tidak begitu strategis untuk 20-30 tahun ke depan karena Mm. dia Jerman itu mengalami ancaman kalau misalnya yang struktur ini tidak struktur dari umur 20 sampai 35 tidak diperbanyak, Mm. maka mereka akan mengalami masalah di how to run industri-industri yang tadi saya sebutkan itu 20 tahun ke depan gitu loh. Mm. Jadi Mm. kita bukan ngomong masalah apakah mereka tetap akan memimpin GDP dunia, tapi pertanyaannya adalah mereka sekarang bertanya, kalau misalnya kita sekarang di usia 20 sampai 35 tidak cukup, Mm. apakah kita masih bisa run industri kita yang sebegitu besarnya gitu loh. Mm. Karena itu Mm. mereka sekarang membuat keputusan, oke, kita sekarang undang aja sebanyak mungkin talent dari luar negeri, Mm. kita latih mereka dengan Mm. Ausbildung Mm. supaya industri kita ini terus berjalan. Oke. Ya. Ini untuk demografis penduduk Jerman ya. Jadi kalau di bawahnya itu yang dimerahin adalah yang usia 20, 25, 30 Yang di yang dalam usia kotaknya produktif ya ini. dalam kotak ya. Betul. Apa sih supportnya pemerintah secara konkret Mm. Mm. supaya untuk bentuk bahwa oke, kita sekarang boleh melakukan Ausbildung di Jerman. Mm. Nah, yang pertama adalah kemudahan visa dan perizinan. Mm. Jadi sekarang kalau misalnya kita apply visa atau visa Jerman itu tuh kita sudah di 2 minggu sampai 3 minggu dan so far ya Kak Sandy kita belum Mm. pernah ada yang ditolak ya. Betul, betul. Aplikasi Mm. visa selalu lancar ya so far Selalu ya. lancar, selalu lancar. Heeh. Ya, Ya kurang lebih 3 minggu. Kemarin agak mungkin karena lagi penuh ya di kedutaannya agak sedikit lama. Tapi biasanya sih cepet sih. iya, iya. Heeh. Nah, terus kemudian gaji yang diatur secara sistematis. Jadi di sini per federal government mereka Ya, itu ada negara standar kebagian. gaji untuk Ausbildung dan itu sudah ditetapkan secara hukum. Jadi kita nggak perlu nego gaji lagi. Jadi kasusnya Mm. lain dengan profesional ya. Mm. Kalau Mm. profesional mungkin nego gaji, tapi kalau untuk Ausbildung kita tidak bisa ambil nego gaji.
Kita Mungkin harus nggak Ausbildung nggak dibayar? Atau dikasih makan doang? so far sih nggak pernah ya. Soalnya So kalau far kalau di Indo suka ada tuh magang cuman dikasih nasi kotak. iya, enggak. Ya mungkin Yang ya. di sini Hmm. beberapa company malah berani memberikan apa namanya gaji yang lebih daripada Hmm, hmm. ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya Oke. pemerintahnya bilang 1.000, kadang-kadang ada juga yang ngasih 1.100 Oh gitu-gitu. Jadi wow, oh wow. ya Oke, ya tergantung company-nya ya. Nah, oke. terus kemudian yang ketiga adalah sebetulnya ya, kalau saya menerjemahkan bentuk support itu, kalau zaman dulu teman-teman mau datang ke sini untuk sekolah atau studium kan harus punya namanya blok 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 account. account atau spare Hmm, konto ya. betul, Artinya betul. adalah teman-teman harus punya harus punya account berapa yang tidak Hmm, boleh di-touch hmm, selama berapa bulan. betul, Nah, betul, bukti nyata dari pemerintah Jerman itu mendukung Ausbildung adalah kita tidak perlu punya spare konto atau blok betul, account. Jadi betul. kita Itu bisa buat kuliah. masuk. Ya, kita bisa masuk ke sini cukup dengan kontrak kerja saja. Kontrak Hmm, kerja, kemudian kontrak dari namanya IHK itu udah cukup. hmm, Mereka hmm. langsung kasih kita masuk. Nggak peduli kita berapapun account yang kita punya di Indonesia. Oh, jadi Nah, nggak perlu menurut kasih saya ini ya, keuangan statement atau apa gitu ya? tidak, sama sekali tidak, sama Hmm, sekali tidak. hmm, hmm, Jadi hmm, menurut saya itu salah satu bentuk support yang sebetulnya tuh membuka banyak kesempatan sih. hmm, Karena hmm, jujur aja banyak orang juga kadang kepingin keluar negeri tapi hmm, tersandung dengan hmm. masalah block account ini ya. Oke. Mungkin saya tambahin ya, blog account itu saat ini untuk studi ya, untuk yang mau kuliah ke Jerman, bukan untuk Ausbildung ya, karena Ausbildung hitungannya seperti kerja. Untuk kuliah ke Jerman itu membutuhkan blog account atau harus menyediakan dana sekitar 200 juta rupiah langsung di awal. Dan 200 jutanya itu em, nggak boleh ditarik lagi sesudah itu. Sudah harus ditransfer ke Jerman dan ya nanti bisa dipakai ketika orangnya sudah sampai ke Jerman. Yang ketiga adalah kursus bahasa Jerman lanjutan gratis. Mm-mm. Kursus bahasa Jerman lanjutan gratis ini tuh eh, banyak yang nggak tahu ya. Ini Hmm, adalah program yang tidak tidak akan diberikan kalau kalian tidak apply gitu loh. hmm, 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 Jadi saat ini ada instansi pemerintah Jerman yang namanya Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. hmm. Jadi itu kalau coba diterjemahin gimana tuh Kak Sandy? Jadi Untuk yang migrasi, jadi semacam kayak lembaga yang mengurus tentang migrasi dan pencari suaka. Fluchtlingel itu dan pencari suaka. asilum, Ya, asilum. ya. Ya, ya. Ada satu instansi namanya BAMF itu, Hmm, dia itu memberikan kursus bahasa Jerman gratis atau lanjutan ke orang-orang imigran. hmm, Tapi banyak dari siswa-siswa yang tidak tahu hmm, karena ini program ini baru dimulai tahun 2020 Kak Sandy. hmm. Jadi nggak Artinya bisa dari Indonesia nggak perlu kursus dulu, bisa kursus di Jerman. harus kursus sampai B1 Oh, oke, karena tetap harus kursus dulu di Indo ya. karena program ini dimulai dari B2 Hmm, sampai C2. Training dan pendidikan lanjutan gratis. Nah, training dan pendidikan lanjutan ini nih di sini tuh banyak sekali itunya, jenisnya ya. Ada dari apa namanya IHK, ada dari Bundesagentur für Arbeit. Jadi hmm, untuk yang training-training ini nanti hmm, teman-teman lihatnya tuh pada saat kalian sudah kerja, kemudian mulai lihat gitu. Oh, saya kepinginnya belajar apa lagi ya yang lebih hmm. dalam. Dicocokin juga sih dengan tujuan karirnya ke depannya mau gimana. Nah, di sini tuh jangan lewatkan yang namanya training-training gratis. Kalian Oke. dapat sertifikat. Nah, pokoknya untuk itu semua bentuk support dari pemerintah Jerman. Hmm, Kalau semisal kita Ausbildung ini, itu hmm, kan pelatihan, pendidikan pelatihan profesi. hmm, hmm, Jadi kita itu dilatih, dididik itu emang ke profesinya. Jadi Ausbildung itu kan ada dia sekolah dan ada juga eh, hmm, di perusahaan. Jadi dua, teori dan secara praktek. Nah, hmm, dua-duanya kita sejalan. Jadi kalau kita mau untuk karir itu udah lebih tepat menurut saya karena
kita juga belajar di sekolah. Kemudian Hmm, setelah selesai Ausbildung juga kita dapat sertifikat. Sertifikat hmm, ini sertifikat program Ausbildung hmm, dalam artian secara profesi kita udah diakui gitu. Diakui secara praktek dan hmm. diakui secara teori. Nah, Ada jadi itu sih. perbedaan nggak kira buat yang kita yang dari Indonesia nih peserta Ausbildung dengan orang yang udah di sana, misalnya orang Jerman sana, sama-sama yang ikut Ausbildung, sama-sama nanti dia lulus gitu ya, dapat sertifikat, ada perbedaan nggak nanti? Kalau secara perbedaan nggak ada sih, Pak. Jadi Sama ya, karena itu setara ya. Ausbildung itu setara. Nah, bahkan kalau semisal nih, kalau secara bahasa kan pasti Ausländer itu yang dari Indo, Orang dari asing negara ya. manapun pasti lebih buruk daripada orang Jerman. Oh iya, Nah, ya, tapi ya pasti kan. kadang Namanya itu juga orang udah asing. Oke. pasti gitu. Nah, Nah, tapi gajinya tetap sama, perlakuannya tetap sama. Jadi itu nggak nggak ada dibedakan bedanya. ya. Ada kesempatan nggak sih seorang peserta Ausbildung untuk punya karir di Jerman? Kesempatannya besar. Kalau Hmm. saya bilang besar gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi saya pingin cerita ke teman-teman, jangan pernah meremehkan, oh Meremehkan. ya Ausbildung gitu ya. Hmm. Hmm. Ausbildung level pendidikannya lebih rendah daripada kalau kita kuliah gitu ya. Hmm. Hmm. Setiap orang yang berpikiran seperti itu, malam ini saya kepingin buka pikiran teman-teman ya. Jadi Hmm. saya sendiri itu sedang mengkampanyekan bahwa saat ini namanya pendidikan vocational itu lebih relevan dibandingkan dengan kuliah secara teoretikal. Hmm. Personally, kenapa? Hmm. Karena menurut saya kurikulum di kuliah itu dia itu belum disesuaikan secepat dengan kebutuhan dari industri gitu loh. Misalnya Nira sekarang kerja di hotel. Hmm. Nah, hotel itu tahu persis gitu loh, Nira harus ngapain aja, bagaimana caranya treat tamu dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kurikulum di perhotelan kadang-kadang itu sudah dibikin dari 50 tahun lalu dan Nggak mereka itu relevan. belum secepat itu untuk merubah kurikulum gitu kan. Jadi karena Oke. itu karena itu mereka sekarang bilang gini, ya udah deh kalau gitu belajar di sekolahnya hanya supaya Nira mengerti mengenai jargons atau istilah-istilah di hotel, tapi nanti kerjanya gimana kita aja yang ngajarin gitu loh. Jadi menurut saya ini sistem yang menurut saya sangat optimal sekali sekarang. Hah? Nah, eh, kesempatan karirnya tuh kalau Ya. saya lihat itu di setiap industri tuh ada. Jadi saya kenal dengan orang yang mulai dari Ausbildung sebagai Pflegefachkraft, hari ini dia Perawat ya. sudah punya banyak, dia sudah punya banyak apa namanya Pflegeheim atau tempat-tempat perawatan Perawatan, orang tua gitu. Dia klinik sudah gitu ya. punya banyak. Oh, Terus jadi kemudian ikut Ausbildung, lulus, terus buka sendiri di sana? lulus lulus terus kemudian dia bilang sama saya, oh ternyata dia menemukan passionnya di merawat orang, terus Oke. dia ambil lagi yang namanya apa manajemen untuk mengatur Pflegeheim. Ngatur Itu ada klinik. ya, ada sekolahnya gitu, ada Oke. manajemennya. Oke. Kemudian akhirnya sesudah dia belajar manajemennya, dia bilang gini, oke sekarang saya pingin buka, jadi dia buka. Sekarang dia sudah punya 2 cabang gitu loh. Nah, terus kalau misalnya di hotel, misalnya kayak Nira nih sekarang ya, Nira mulainya dari Ausbildung sebagai restoran Fachkraft, kemudian Nira bisa tambahin 1 tahun lagi jadi restoran Fachfrau, kemudian kalau misalnya Nira tertarik nanti bisa ambil tambah lagi berapa tahun bisa jadi Duale Studium Tourismus Oke. dan Hotel Management. Itu Oke. artinya Duale Studium Tourismus dan Oke. Hotel Management. Nah, akhirnya end game-nya di mana? Mira bisa kerja di manajemen hotel gitu Oh, loh. oke. Iya. Atau Oke, jadi bikin hotel sendiri atau punya restoran sendiri di Jerman? iya, betul di Medan Oh misalnya, ya, ya ya, kan? kenapa enggak ya? Kenapa enggak ya kan? Di Medan di dekat Danau Toba itu ya enggak? Wah, Jadi kalau menurut saya sih program Ausbildung itu karir chance-nya ada. sebenarnya Nira tuh kan udah dari September, ini masuk ke bulan kelima berarti ya, Iya, ikut Pak. program Ausbildung di Jerman. Tiap harinya tuh ngapain? Keseharian saya sebagai peserta Ausbildung di Jerman. Pagi hari pastinya diawali dengan membereskan tempat tidur dan juga ruangan tempat kita tinggal. Kemudian biasanya saya ambil sarapan di restoran. Kebetulan saya tinggal di hotel, jadi saya hanya membutuhkan 1 menit menuju restoran. Ini adalah sarapan yang biasanya saya makan di pagi hari. Setelah makan biasanya saya lanjut berberes dan persiapan untuk bekerja.
Sebelum bekerja, biasanya saya juga ambil makan siang, dan ini selalu disediakan dari restoran. Kebetulan saya selalu masuk di malam hari. Shift malam itu dimulai dari jam 2 siang. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus absen, sehingga kita mengetahui jam berapa kita mulai bekerja dan jam berapa kita selesai bekerja. Di restoran yang biasa saya lakukan adalah saya mempersiapkan meja tamu mulai dari bestik, servietten, dan sebagainya. Saya membantu koki dalam mempersiapkan buffet karena semua makanan disediakan di buffet dan tamu bisa mengambilnya sendiri. Selanjutnya saya akan bertanya kepada tamu minuman apa yang mereka butuhkan, lalu mengantarnya ke meja tamu. Selain itu saya juga akan melakukan appointment. Di hotel ada beberapa event seperti seminar dan meeting, jadi saya bertanggung jawab dalam mempersiapkan, membersihkan, dan melengkapi semua kebutuhan mereka mulai dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terkadang saya juga bekerja di bar, dan di sini banyak hal yang dapat saya pelajari. Dan biasanya saya pulang jam 10 malam. Sekian keseharian saya sebagai Azubi, Dankeschön. Itu tuh kerja di hotel, tapi ada sekolahnya. Sekolahnya kayak gimana? Boleh cerita nggak? Jadi kalau saya itu kebetulan dia Blockschule. Jadi kadang kita Blockschule itu apa? Blockschule itu di masa dimana kan sebenarnya Schule itu ada dua, ada Sekolah. Blockschule, Sekolah. satu lagi, aduh saya lupa namanya Pak. Sistemnya itu gini, kalau yang Blockschule dia kerja 1 bulan, kemudian bisa dia sekolah 2 minggu atau 3 minggu, kemudian kerja lagi. Namun ada juga orang yang sistemnya itu 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Gitu. Oke. Nah saya kebetulan yang dia 2 minggu sekolah, kemudian 1 bulan kerja gitu. Nah kalau Oh, di sekolah, iya benar. Nah jadi kalau di sekolah itu yang kita pelajari pastinya yang relate dengan pekerjaan kita. Kalau misalnya saya kerja di resto, awal-awal saya harus belajar servis, gimana kita ngobrol dengan tamu gitu. Bahkan budaya kita dan budaya Jerman itu beda ya. Jadi kita juga harus mengetahui gimana cara kita ngobrol dengan mereka yang nyaman gitu. Dan kita harus mengetahui topik apa yang harus kita bahas. Karena kadang orang Jerman, contohnya ini salah satunya, orang Jerman itu kan lumayan fanatik dengan bola. Jadi ya, jangan Bundesliga sepak bola. Fußball, Benar. Urlaub. ternyata dia sukanya Stuttgart. Nah, jadinya berantem. Hati-hati ya kalau salah nyebut timnya ya. Ya, nah jadi kita juga harus memahami pola-pola komunikasi demikian gitu. Terus kita juga banyak mempelajari matematika juga karena kan Oh, ada belajar matematikanya juga. ada juga, Pak. Susah nggak tuh Jadi matematikanya? kalau bagi kita orang Indo kayaknya nggak susah karena dia lebih dasar. Oke. Kalau menurut saya, karena di kelas juga biasanya orang Indo itu selalu dapat nilai yang bagus kalau di kelas. Oke. Jadi kalau matematika itu selalu orang Indo yang megang. Mereka Wow. nggak Aduh, kalau Deutsch gimana? Kalau bahasa Jerman. Deutsch itu selalu banyak salah kalau orang Indo. Oh, oke. Tapi kalau itu masih bisa gitu. Karena kan pada akhir juga kita juga harus belajar hitung-hitungan karena kita kan akan berada di kasir gitu. Jadi hitung-hitungan itu sangat penting gitu. Sebentar. Tadi kan kalau di video kan Nira kayak nata meja, bantu di dapur, nyiapkan makanan. Terus juga nanti akan ada apa? Kayak di accounting-nya gitu ya, di menghitung-hitungnya ya? Iya, benar. Oke. Kalau sekarang sih kebetulan kalau saya sekarang kan masih nanya tamu dia mau minum apa. Kalau awal-awal belum diizinkan karena kan kita nggak tahu menunya. Terus kadang mereka pun pengucapannya lumayan sulit. Kadang kayak semisal nih contoh Weissbier Radler. Nanti mereka cuma bilang Rusen. Nah kita kan sebagai orang yang baru, Rusen apa ya? Kalau diperpanjang itu kayak nggak nyambung gitu. Nah jadi kita istilah tertentu, betul. Iya, di awal memang masih banyak yang nggak tahu gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Tapi nanti pada akhirnya kita juga harus di kasir juga gitu. Selain di kasir, jadi bukan ditaruhnya di satu tempat aja gitu ya, Nira. Kamu akan dipindah-pindah ya. Jadi di servis, tadi di kasir, terus di accounting, terus ke dapur, terus Juga ya. Oke, jadi dirotasi. Bahkan kami juga kalau kayak saya sekarang kayak sekali 2 kali udah diizinkan di bar. Jadi kayak harus buat koktail, harus buat Oh, belajar bikin koktail nih sekarang ya?
Iya Pak, harus. Oke, 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 keren, keren, keren. Dan sebenarnya itu kayak eh, nggak semudah itu gitu. Awal-awal saya cuma tahu namanya doang. Tapi kayak kita di Jerman ini kan makanan dan minuman itu lumayan complicated gitu. Semisal Banyak banget kayak makan pilihannya. daging harus minum apa, harus kalaupun dia wine merah kah, wine putih harus semua Kombinasi itu makanan dengan Mana seribet itu. makanannya apa, minumnya apa tuh harus cocok gitu ya. Harus Oke. cocok gitu. Jam kerjanya kayak gimana kalau di sana? Seminggu berapa kali? Kalau saya di sini seminggu itu 5 kali. Jadi 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah, Oke. tapi kalau di masa-masa lumayan sepi, kadang saya sering dikasih 3 hari libur dalam seminggu. Jadi kerjanya Jadi cuma 4 hari, liburnya 3 per hari. hari 3 hari libur. Dan itu 3 harinya benar-benar kayak Senin, Selasa, Rabu. Jadi mereka nggak motong-motong kayak sehari, hari Senin, hari Kamis, Jumat, nggak gitu. Tapi benar-benar 3 hari penuh gitu. Jadi enak lah gitu. Tapi Terus mungkin kerja, weekend harus kerja ya, karena kan restoran biasanya penuhnya di hotel, ya penuhnya di benar. weekend ya, gitu ya. Oke. Mira, Kemudian dapat. kerjanya itu Oke, sorry 8 terus. jam. Kerjanya 8 Kerjanya itu jam. 8 jam, Ada ya benar. lembur-lembur? Sejauh ini saya lemburnya itu cuman di ini sih Pak, hari-hari besar semisal Natal, Tahun Baru. Kalau di hari-hari biasa saya nggak pernah lembur. Oke. Kalau Kan kerja di kadang restoran gitu dapat dapat ya, ini dong, dapat suka ngobrol sama tamu, dapat tips dong nih. Pas uang tips dapat ya, mungkin ya. ini Itu keuntungan orang enaknya ya Indonesia. kelas. Pak. Nah, keuntungan orang Indonesia itu kan kita lumayan ramah, senyum. Oh, orang Indonesia tersenyum terus. Nah, Itu jadi kalau keunggulan saya di kita, restoran itu betul. Hmm. sering diajak tamu ngobrol gitu. Kamu dari Oke. mana? Kayak mereka penasaran gitu. Oke, Jadi oke. mereka sapa, ih kamu datang dari mana gitu. Jadi mereka sering bertanya gitu. Bola. Kerja 5 hari dalam seminggu, 8 jam, dapat jatah cuti nggak? Ada cuti nggak? Cutinya itu menurut saya kebanyakan. Gimana gimana? Sebentar, bentar, Menurut diulang. aku Cutinya, banyak. cutinya kebanyakan. Jadi Ini yang cuti itu yang kita kerja di Indo nih buat malam ini cari. ngikutin webinar yang kerja di Indo nih akan sedih nih dengar kata Nira nih cutinya kebanyakan. Saya Gimana? kan kemarin Cutinya berapa lama? masuknya September kan Pak. Hmm. Nah tapi September yang artian dalam kemarin itu saya udah punya libur 14 hari atau berapa hari gitu. Kamu Tapi baru masuk bulan 9, sudah punya mm, jatah cuti 14 hari. September Ya, Oktober, 9, November, Desember, 10, Januari, 4 bulan. 4 8, bulan, 5 bulan ya, jalan 5 bulan ya. iya 5 kali 2 berarti dia ada 10 hari Pak liburnya. Nah tapi Mhm. 10 hari libur itu kita bisa gabungin sama off days yang 2 hari. Jadi Satu kalau minggu semisal, atau ya, off jadi kalau days-nya kan semisal belum tentu saya, 1 minggu. Ya, yang lagi off day. jadi kalau semisal minggu ini saya ngambil libur 5 hari, Hmm. jadi 5 hari itu yang libur, tapi kita bisa ambil 4 harinya itu Long yang off day. weekend. Jadi, iya, jadi kita bisa Sandangin. 9 hari. Oke. Jadi banyak, jadi rasanya banyak banget liburnya sampai yang tahun lalu itu saya nggak tahu harus kemana gitu, karena Yang banyak tahun lalu libur. punya masih nyisa. Iya, masih bisa Pak. Oke. Nah, jadi dapatnya 24 hari kerja, itu hari kerja. Hari kerja berarti cuti Belum berbayar ya, off tetap day. tetap digaji ya. Iya, dan itu tetap digaji. Kita mau semisal kayak di Maret saya sekolah 3 minggu, kalau semisal saya ambil libur itu seminggu, dalam artian 1 bulan nggak ada kerja, tapi gaji tetap full.